Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dari berbagai penjuru, ini ada yang sudah lama tidak bersua, ada yang baru-baru saja masih bercengkrama, tetapi insya Allah kali ini kita dipertemukan oleh Allah melalui teknologi daring yang tentu saja tanpa seizin Allah pun juga tidak akan tercipta oleh manusia. Kan kira-kira begitu ya. Sekarang zamannya daring, zamannya Zoom, tetapi kita juga harus meyakini dan mengimani bahwa pada hakikatnya ini semua terjadi tentu karena semata hanya karena izin Allah. Allah yang mengkaruniakan kita kecerdasan, Allah yang mengkaruniakan kita kemampuan untuk mengembangkan teknologi, Allah pula yang kemudian menjadikan kreativitas dan inovasi ini terimplementasi. Kan ini kan tiga bidang yang sangat berbeda. Saya ingin bahas dulu dari entry kita ya, dari kita masuk ini, apapun yang kita kerjakan, sebenarnya bulan Ramadan ini mengajarkan bahwa setiap hal, setiap hirup napas kita, tarikan nafas, hembusan napas, tiap kata yang keluar, bulir air mata yang menetes pada saat qiyamul lail, ataupun tidur kita yang sangat lelap gitu ya, karena mungkin kita seharian lelah di dalam mencari nafkah, beribadah, dan kemudian juga menjalankan saum misalkan, maka kan tidurnya saja kan menjadi pahala gitu ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi amal soleh seseorang. Nah, saya juga kemarin dalam Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Klinik Darut Tauhid dan juga KBIH Darut Tauhid, serta kemarin tuh agak padat ya karena DT semua dari pagi sampai sore. Alhamdulillah senang sekali bertemu dengan banyak ya, ada tim asatidz, ada tim Darut Tauhid Peduli Banten ya, Banten yang belum pernah bertemu dan berinteraksi. Kalau Solo, Palembang, Bandung sudah cukup sering, tapi Banten menurut saya satu hal yang unik gitu, karakteristik wilayahnya dan sebagainya. Itu kemarin saya juga menekankan bahwa pada hakikatnya ketika seseorang di dalam bulan Ramadan itu aktif dan memberikan kebermanfaatan gitu, tentu saja kita harus kembali ke premis yang pertama, tidurnya saja menjadi pahala, apalagi kalau kita berbuat kebaikan dan kebaikan itu dirasakan memberikan kebermanfaatan gitu ya kepada orang lain. Kalau kita simak di Quran surat Al-Kahfi yang ditidurkan selama 3 abad pun, waktu yang terbuang itu kalau menurut kita mungkin sia-sia, 300 tahun ditidurkan lalu bangun malah bingung dong, distorsi, dan selama itu tidak produktif gitu ya. Tapi setidaknya justru kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama, kadang orang ketika tidur dan tidak melakukan kemaksiatan, tidak berpotensi melakukan kezaliman, tidak berpotensi menyulitkan dan menyakitkan orang lain, itu aja udah satu kondisi yang sangat luar biasa bahwa kita punya kebermanfaatan, punya kontribusi, bahwa kehadiran kita tidak mendestruksi atau tidak justru melakukan satu deselerasi perbaikan atau perubahan menuju kebaikan. Kita jadi rem sementara orang lain lagi ngegas untuk kebaikan, kan nggak bagus kan gitu. Nah pada saat kita tidur ya kita posisi kopling, dalam posisi netral gitu ya, artinya terlibat tidak secara aktif membantu, tetapi juga tidak ngerusui katanya Mas Widar gitu ya, tidak repot, tidak kemudian ngaririweuh cikurang sina namanya gitu. Jadi tidak adil kan Pak Widar ini kan kesatria Jawa KW gitu ya, karena sebetulnya lebih banyak di jalan cagak, biasalah pesona wanita kan gitu. Jadi jadi kalau dilihat di sana sahabat-sahabat, kita bisa mengambil hikmah dulu. Di hari pertama ini kan kita pelan-pelan ya, seperti orang makan. Orang makan itu juga ada proses, dan Allah itu sangat mencintai proses, sehingga pada setiap makhluknya diciptakan itu dengan tahapan. Penciptaan alam semesta itu kun fayakun Allah bisa sebetulnya dalam satu hari, tetapi dibagi menjadi 6 bagian. Lalu kemudian secara materi fisika kita bisa mempelajari sehingga seolah-olah kita diberi kesempatan untuk merekonstruksi. Ada fase adukon di mana masih berupa kabut. Artinya apa? Suhu masih teramat tinggi, belum ada material solid, belum ada material cair. Kita bisa paham, bahkan
teman-teman ilmuwan yang menempatkan bahwa penciptaan itu hanya bagian dari sebuah ketidaksengajaan alam semesta, coincidence teori istilahnya gitu ya. Pada akhirnya mulai melihat pola gitu. Ya Allah ya, kalau kita ya mengatakan betapa canggihnya engkau menyadarkan mereka gitu dengan ilmu yang mereka anggap sebagai senjata, justru mereka menemukan makna yang pada akhirnya melekat gitu ya apabila mereka sudah mulai mendekat dan di situ muncul jembatan yang namanya cinta. Orang kan sebetulnya dari ilmu itu skeptisisme yang muncul pertama, pragmatis. Apa iya, apa enggak lah. Yang namanya ini kan kejadian yang kebetulan tidak disengaja, kemudian terjadi pola interaksi, terjadi model yang menghasilkan kolaborasi, lalu terorkestrasi. Seharusnya dengan mengucapkan ungkapan seperti premis seperti itu saja mereka sudah berpikir gitu. Kok bisa kolaborasi? Kok bisa sinergi? Kok bisa terorkestrasi? Kita lihat di dalam orkes musik gambus tuh Gus Rian di sana ya, orang Riau tuh kan senang sekali zapin, senang sekali musik orkestra dengan string sectionnya yang luar biasa. Melayu itu kan peradaban lama kalau boleh dibilang. Kenapa? Karena punya tradisi string atau alat musik gesek yang sama dengan apa yang berkembang di Yunani. Itu kan berarti 2000-3000 tahun sebelum Masehi ya kan. Artinya termasuk bangsa tua. Senang punya fungsi language processing yang baik, semantika development pemaknaan semantik yang sangat baik gitu. Kenapa? Karena pandai berpantun gitu. Makanya tadi saya menyebut Gurinda Meraja Ali Haji dari Pulau Penyengat. Kenapa? Karena itu menunjukkan capaian keterampilan manusia dalam mengolah pikir. Karena kata itu hasil pikir gitu ya. Jadi makanya Agim tuh mengatakan zikir, pikir, ikhtiar. Zikir itu kita mengingat Allah, artinya menerima fitrah secara utuh, mengikhlaskan kondisi kita, artinya kita mensyukuri apa yang kita terima pada saat ini, hari ini, dan kemudian kita berpikir. Nah, pikir ini kemudian menjadi rencana aksi. Rencana aksi itu bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk perkataan, bisa ya kan, atau gabungan keduanya. Itu yang sampai di dalam konteks ikhtiar. Jadi kan artinya kata-kata ini harus dijaga, sekali sudah keluar tidak bisa direvisi ataupun dikoreksi, melainkan hanya diralat, dan ralat itu tidak bisa mengubah arti permanen yang telah pertama kali terdistribusi. Kan kita minta maaf, postingan sudah dihapus, tapi kan orang udah dengar, udah merasa gitu ya, seperti pada kasus misalkan sebutkan 5 biduan dangdut dari yang bersuara terbaik sampai ke bersuara terjelek. Itu kan tersinggung orang, meskipun kemudian sudah minta maaf, kan nggak bisa begitu. Artinya kalau berbicara sebaiknya gitu kan, jangan tanpa filter, sehingga dengan demikian proses pikir itu dikedepankan sebelum kita melakukan ikhtiar. Karena ikhtiar yang bersifat proaktif menurut guru kita, Agim, tentu saja merupakan sekumpulan ataupun akumulasi dari dua mekanisme sebelumnya, yaitu ketika kita berzikir, mendekatkan diri dulu pada Allah, lalu kemudian menyadari fitrah kita, konsep kita sebagai manusia itu apa, lalu kemudian kita diminta untuk mengkonstruksi apa yang sudah kita ketahui supaya kita dapat menjadikannya komoditas atau produk yang memberikan kebermanfaatan timbal balik. Artinya apa? Kebermanfaatan yang sifatnya sirkular. Hari ini orang baru ribut gitu ya. Mbak Lilim barangkali juga mengikuti pemberitaan gitu. Orang ribut yang namanya ekonomi sirkular, di mana yang namanya kegiatan ekonomi itu tidak harus terkonsentrasi di sekelompok pemodal, tetapi atau yang punya akses terhadap kapasitas atau fasilitas produksi, melainkan seharusnya sirkuler. Siapapun punya akses dan berhak untuk mendapatkan benefit atau keuntungan bersama gitu ya. Petani itu wajib untuk sejahtera, sementara pedagang pasar meskipun sebagai hub atau perantara juga kalau dia adil dan proporsional itu akan mendapatkan penerimaan sesuai dengan jerih payahnya gitu kan, kira-kira begitu. Lalu produknya sendiri sifatnya sustainable atau berkesinambungan, yang dalam bahasa Indonesianya sebenarnya sudah sangat indah, disebut sebagai produk yang bijak bestari. Bijak itu artinya cerdas dan dibangun dengan kapasitas pemikiran supaya daya gunanya itu multidimensi. Lalu bestari, berkepanjangan perannya gitu, berkesinambungan, tidak hanya temporary atau bersifat instan sebagaimana yang hari ini banyak kita lakukan dan kita alami gitu. Nah, maka
kejelian kita di dalam berpikir, misalkan bisa dilihat di dalam Quran surat Yasin tuh ayat ke-80, allazi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Ya, di mana Allah memberikan gambaran sebetulnya kalau kita perhatikan bahkan dari batang kayu hijau saja itu bisa diciptakan api. Kira-kira demikian. Tiba-tiba seolah-olah bagi kita yang tidak punya ilmu ada api menyala dari batang kayu yang masih hijau. Sebenarnya kan tidak masuk akal kalau menurut kita basah, hijau, bukan kayu bakar. Tetapi ini kan memberikan sebuah gambaran tentang konsep energi bersumber hidrokarbon. Kalau kita boleh gotak-gatuk, tetapi dalam konteks objektif gitu ya, jangan gotak-gatuk tanpa alasan. Karena apa? Sebagian besar energi yang dimanfaatkan oleh manusia ini energi sampai sejauh ini fuel energi, fosil energi, sorry. Fuel dan energi itu berasal dari fosil gitu ya. Fosil energi itu tidak lain tidak bukan adalah hidrokarbon. Hidrokarbon itu dari mana? Dari tentu saja makhluk-makhluk hayati, termasuk pohon-pohon yang kemudian berserakan selama jutaan tahun, tertimbun mendapat tekanan dua arah, gitu ya, tekanan termal, geotermal dari panas geotermal dari bawah, dari inti bumi, dari lapisan-lapisan yang merupakan lapisan yang membentuk bumi kita gitu ya. Kalau kita lihat litosfera itu kan bagian terluar yang kemudian di dalamnya itu semakin mendekati inti atau magma itu nanti ada efek geodinamo di mana ada bagian dari inti bumi cair yang terdiri dari logam, besi juga di dalamnya ada yang sifatnya itu cair sehingga berputar sehingga bisa menghadirkan efek berupa sabuk gitu ya yang bisa. Sabuknya ini disebut dengan sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen ini melindungi kita dari radiasi sebaran gelombang elektromagnetik dari matahari. Nah, ini kan salah satu hal yang kalau kita pelajari kita akan melihat dan sekali lagi tadi sebagaimana para ilmuwan yang mungkin skeptis pragmatis dan akhirnya jatuh ke ateis gitu bahwa sebetulnya mereka akan menemukan nilai-nilai ketuhanan yang universal yang secara generik resepnya bisa dibaca. Nah, ini maka ada satu hal yang sangat menarik gitu di dalam pembacaan atau upaya saya istihad mentafsirkan Quran surat Ar-Rahman di ayat-ayat awal gitu kan disebutkan Ar-Rahman itu jelas cinta ya, kasih sayang, welas asih, kebajikan bagi semesta sekalian alam gitu Ar-Rahman. Kemudian disambung alamal Quran holakal insan alamahul bayan. Artinya proses berbicara adalah satu rangkaian how to communicate to each other, how to talk to other people, or how to communicate, discuss with yourself gitu ya. Dengan diri kita sendiri kita bertanya seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kan mengajarkan pola dialog dan juga pemikiran filsafati adi kodrati gitu ya sangat tinggi di mana pertanyaannya itu adalah pertanyaan fundamental kepada dirinya sendiri gitu. Anda itu dari mana? Anda itu mau kemana? Tujuannya tuh kemana gitu ya. Lalu Anda itu siapa gitu loh. Dan mengapa Anda harus ada hadir, fa'aina tazabun, lalu apa yang harus dikerjakan gitu kan. Nah, maka ketika kita melihat bahwa ini adalah sebuah proses penciptaan gitu ya. Bahkan di tadi ayat ke-79 dari Quran surat Yasin sebelum kayu yang hijau itu Allah mengatakan itu katakanlah gitu, katakanlah bahwa ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakan pertama kali dan juga yang maha mengetahui tentang segala makhluk. Artinya korelasi antara semua proses yang kemudian di ayat sebelumnya digambarkan sebagai analogi gitu ya, sebagai perumpamaan. Ya, perumpamaan itu kan karena begini, kalau kita melihat secara metodologi penelitian atau metodologi ilmiah itu ada konteks di mana kita itu menginduksi atau mendeduksi gitu dari sesuatu yang besar kita kecilin, sesuatu yang kecil kita besarin. Itu sama aja sih bolak-balik ya. Analoginya misalkan kita akan bingung gitu, maka Allah memberikan sebuah gambaran gitu. Kita harus yakin bahwa kita akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali, kita akan dihisab gitu ya.
tidak ada hal yang sulit gitu untuk Allah lakukan gitu. Kenapa? Karena kita membangkitkan sesuatu yang sudah binasa di dalam konteks dunia gitu. Bagi Allah itu sama dengan proses awal ketika menciptakan kita. Maka di sana sebetulnya Allah sudah memberikan banyak tanda kan, ini yang sering saya kutip, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, maka kalau kita lihat tadi kembali ke dalam Quran surat Ar-Rahman itu kan sebetulnya kasih sayang itu menjadi apa ya, awal muasal ataupun sumber dari sumber gitu ya. Lalu kemudian dari sumber itu mengalirlah gitu ya mata air dalam bentuk ayat-ayat yang menyejukkan gitu dalam terakumulasi dalam Quran. Dan kalau kita melihat terminologi dan tipologinya nanti akan menjadi ayat kauliyah dan juga ayat-ayat yang bersifat kauniyah, kan kira-kira seperti itu. Lalu di tahap berikutnya khalaqal insan, diciptakan manusia gitu ya. Nah, manusia itu yang seperti apa? Ya itu kan walaqad khalaqnal insana apa qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Atau tadi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nah, yang itu manusia yang dari seripati tanah atau manusia yang dicipta secara proporsional sempurna atau manusia dalam konteks al-ihsan yang sebetulnya dibuat dari segumpal darah misalkan seperti itu. Dan dalam Quran surat Al-Alaq pun juga disebutkan bahwa itu adalah model pembelajaran di mana yang bisa kita telusuri, observasi bahkan secara sangat mendalam karena senantiasa kita membersamai dan menyertai, yaitu tubuh kita sendiri, kan kira-kira seperti itu. Nah, maka di dalam kalau kita melihat ini sebetulnya Yasin itu menjadi sangat istimewa karena ini adalah sebuah perjalanan yang memberikan suatu pembuktian dan pada akhirnya dipungkasi gitu ya dalam sebuah konklusi di ayat ke-83-nya, di mana sebetulnya kita harus mengembalikan bahwa segala apa yang terjadi dengan kesucian dan kemuliaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu semua itu akan kembali, semua itu akan berpulang dan semua itulah sumber dari awal dan awal dari akhir. Jadi Pak Habibie almarhum tanpa sengaja, meskipun beliau mungkin menyadari ya, saya tidak tahu atau tidak menyadari, menyitir surat terakhir dari Yasin ini dalam sebuah bentuk kata-kata mutiara gitu. Jadi kata menurut beliau itu motonya gitu ya, moto. Jadi tidak mengaitkan dalam konteks ilmu tafsir, tetapi beliau tuh lebih mengatakan ini saya punya sebuah moto dalam membangun sebuah sistem. Dia itu mengatakan BPPT, Kemenristek, apapun yang beliau bangun, PTDI, PT PAL, apapun gitu ya, kan kita tahu ya kapasitas beliau sebagai seorang engineer yang memang boleh dikatakan salah seorang cendekia jenius dunia, kan kira-kira begitu ya. Tetapi dia selalu mengatakan apapun yang beliau kembangkan gitu, ini berawal dari akhir gitu. Ini berawal dari akhir. Artinya setiap perjalanan itu beliau sebagai seorang visioner memetakan terlebih dahulu apa yang akan kita hadapi, apa yang kemudian akan terjadi pada saat proses yang akan kita jalani itu sampai di garis finish gitu. Jadi artinya semuanya akan terkonstruksi karena ini akan disebutnya mungkin di dalam bahasa kekinian mungkin semacam reverse engineering, bukan mencoba membuat sesuatu untuk mencapai suatu hal yang ditentukan kemudian gitu, melainkan kita sudah tahu tujuan dari sebuah perjalanan lalu kita mempersiapkan segala sesuatu dan lain hal yang sekiranya dapat memastikan atau menjadi prasyarat bahwa kita dapat mencapai akhir atau tujuan perjalanan tersebut dengan baik. Nah, kan ini kan sama ya di Quran surat Yasin ayat ke-83 sebenarnya Pak Habibie menyitir itu tanpa, saya nggak tahu mungkin bacaan beliau juga sampai ke sana kan itu kan fasubhanallazi biyahdihil malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un, di mana sebetulnya adalah suatu konteks yang mirip sekali dengan innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya, bahwa pada dasarnya semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah, bahwa semua hal yang kemudian berada di tangan kekuasaan Allah atau di bawah kendali perencana itu juga adalah pencipta yang memproduksi sekaligus pengevaluasi ya, dan kemudian yang bisa memperbaiki, yang bisa menyempurnakan, dan yang sekaligus bisa mendemolisi. Ingat, bisa mendemolisi itu artinya bisa mendekonstruksi, mengubah sesuai dengan apa yang dikehendaki, kan bebas gitu yang menciptakan kita secara ketauhidan. Kita harus meyakini Allah punya hak prerogatif
terhadap apapun yang ada di ciptaannya gitu ya. Maka tidak ada ciptaannya itu yang tidak mengenal relativitas. Makanya disebutkan bahwa kalau makhluk itu pasti berpasangan. Jadi salah satu ciri makhluk yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah konsepnya yang berpasangan. Jadi artinya relativitas. Jadi ada siang, ada malam, ada manusia yang baik, ada manusia yang iri hati dan kemudian jatuh dalam konteks hasad gitu ya. Lalu ada juga yang tidak berpasangan dan merupakan kebenaran absolut serta merupakan satu nilai tunggal, itu yang disebut Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu meskipun budak dari Abyssinia atau dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya, hari ini di dalam peta Afrika namanya Ethiopia. Itu beliau pemahaman akidah tauhidnya luar biasa, sehingga dia tidak mengartikulasikan lagi dalam bentuk Allah atau Tuhan, melainkan dia sudah langsung punya makna yang sangat esoterik gitu ya, sangat sangat spiritualis gitu, langsung mengatakan ahad ahad gitu. Tidak akan ada yang bisa menggadaikan nilai keyakinan saya, karena saya tahu bahwa sumber dari segala sumber kebenaran absolut yang tidak punya makna ganda, tidak lengkap, tidak relatif, tidak berpasangan, itu ahad, itu hanya Allah gitu kira-kira ya. Maka sama mengapa Yasin itu menjadi salah satu surat yang bisa menjadi solusi gitu ya bagi banyak peristiwa gitu. Karena tadi sebetulnya di ayat-ayat terakhirnya itu dan sebelum-sebelumnya juga kan banyak sekali ya sama gitu. Tapi pamungkasnya itu mengatakan paling inti kalau menurut saya. Kenapa? Karena di situ disebutkan tentang bagaimana proses penciptaan gitu ya, bagaimana kemudian hak prerogatif Allah untuk mendekonstruksi, mendemolisi, untuk mengembalikan, untuk mencabut, untuk mengambil, dan untuk mengatur, itu semuanya sudah terletak di sana. Dan di situ sebenarnya kita semestinya kalau memahami itu mengalami keringanan gitu. Jadi beban yang selama ini menjadikan kita hidup dalam kecemasan antara lain gitu ya, karena kita mengambil peran seolah-olah kita ini punya atau dikaruniai kemampuan untuk menentukan gitu ya nasib hidup kita sendiri. Nah, ini ikhtiar itu kan ada batas, dan ikhtiar itu ada koridor gitu ya. Kita nggak akan bisa keluar dari koridor ketetapan alias sunatullah, atau yang disebut juga qadarullah, qada dan qadar, serta tadi takdir gitu. Kita kan sudah berada di dalam sebuah koridor. Tapi apakah kita itu bisa menentukan hasil akhir dari sebuah perjalanan? Bisa, dengan catatan kita memenuhi syarat. Maka kata Pak Habibie, ya saya kembali ke Pak Habibie, berawal dari akhir gitu. Jadi artinya ketika kita sudah tahu bahwa setiap makhluk itu akhirnya di dalam kehidupan yang fana ini adalah kematian, dan kita akan memasuki alam lain, alam kubur, lalu kemudian kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, lalu kemudian kita akan dihisap, lalu pada saat itulah sebetulnya awal dari sebuah kehidupan lain setelah telah menanti. Maka kan konteks ini kemudian semestinya menjadi acuan gitu. Wah, kita tuh semuanya nggak akan lama gitu loh, berapa tahun. Dan bagi saya yang sudah merasakan separuh abad itu rasanya mungkin bagi teman-teman yang di kepala 2, kepala 3 masih melihat ke depan tuh jauh gitu. Wah, banyak harapan, banyak peluang, banyak waktu yang tersisa sehingga kemudian bisa melakukan hal-hal yang kita suka dan prioritasnya masih berbeda gitu. Sementara saya melihat 50 tahun ke belakang yang sudah saya jalani itu terasa cepat gitu, sehingga mungkin terbersit juga ya, apa sebetulnya yang sudah saya kerjakan selama ini gitu dengan kuota waktu yang sudah sedemikian banyak saya gunakan, tetapi apa kebermanfaatan gitu yang bisa saya petik. Nah, tetapi tentu saja penyesalan bukan opsi ya, bukan pilihan, melainkan apapun itu di masa terdahulu yang pernah kita sesali, itu adalah pengalaman. Dan pengalaman itu adalah sifatnya adalah data yang kemudian bisa berubah menjadi informasi, dan informasi ini bisa kemudian kita kristalisasi sehingga menjadi pengetahuan, di mana pengetahuan ini akan menjadi referensi dan juga memori, karena dengan pengetahuan dan memori itulah kita kemudian mengembangkan sikap dan sifat gitu ya. Kemudian kita punya kecenderungan, kemudian kita punya kemampuan memilih, kemudian kita bisa melakukan tadi proses berpikir dengan bingkai-bingkai yang telah ditetapkan di awal, karena kita punya tata nilai. Nah, kenapa saya mengatakan tadi salah satu yang saya ucapkan Pak Habibie itu baik, karena sangat berkaitan tadi dengan Quran surat Yasin ayat yang terakhir di ayat 83 tentang konsep tempat kembali.
tempat awal yang sebetulnya adalah pemetaannya harusnya adalah tadi berangkat dari persepsi atau pengetahuan kita tentang akhir. Lalu kemudian kita juga punya dalil bahwa kullu nafsin zaikotul maut, bahwa setiap makhluk itu yang bernapas, yang dikaruniai kehidupan akan mengakhiri hidupnya gitu, akan memasuki satu fase yang totalitas berbeda dengan kondisi yang hari ini kita jalani. Kan kira-kira seperti itu ya kalau boleh saya ini kan gitu. Nah, kalau ini saya pelan-pelan ya, kita pasti punya 28 hari gitu, sehingga mungkin pemahaman di fase pertama ini sama ya seperti dakwahnya Rasul gitu. Jadi kita berusaha dulu mengenal Islam dalam konteks atau anatomi dan topografi. Anatomi itu kan ilmu struktur, topografi itu peta permukaan. Jadi kita mempelajari permukaan dan strukturnya. Islam itu didekati kan dengan akidah gitu ya, artinya pendekatan awal itu baik pengertian, pemahaman, dan nilai yang kemudian diusahakan untuk ditanamkan, itu adalah ketauhidan terlebih dahulu. Gitu. Betapa kita itu harus punya integritas untuk loyal pada satu nilai yang kemudian sudah kita akui di dalam sebuah proses ikrar, gitu kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau menempatkan bahwa janji kita itu adalah berjanji setia, sumpah setia, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kemudian Rasulullah itu ya Rasulullah ya, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sehingga sebetulnya ini untuk mencegah juga terjadinya distorsi yang menempatkan Rasulullah ini sebagai katakanlah imanensi atau representasi proyeksi dari nilai ketuhanan. Maka Nur Muhammad ini atau cahayanya Muhammad ini tidak lain dan tidak bukan gitu ya, adalah sebenarnya cahaya-cahaya kemuliaan dan kebaikan yang terpancarkan melalui keanggunan kemuliaan, kemuliaan akhlak, keanggunan adab gitu ya, dan kemudian kemampuan untuk membangun sebuah sistem ataupun konstruksi sosial yang ditandai dengan konsep-konsep muamalah yang berajaskan keadilan dan redistribusi kesejahteraan. Benar nggak? Islam kan mengajarkan itu. Keadilan lewat zakat, infak, sodako, kan redistribusi kesejahteraan. Artinya supaya apa? Supaya kesejahteraan itu tidak menjadi satu bagian yang didambakan berlebihan, didewakan, sehingga mengikat. Dan akhirnya kita terpikat, lalu akhirnya kita terjerat. Nah, kalau sudah mengikat, terpikat dan terjerat, kita seperti tersandra dan terpenjara gitu ya. Oleh apa? Oleh tata nilai yang secara sepihak kita kembangkan sendiri. Makanya kan enak dan tidak enak itu kan ukurannya kita ditentukan secara konsensus ya. Mengapa hotel ada bintang 5? Karena orang beramai-ramai mengusulkan indikator bintang 5 tuh kamarnya begini, ukurannya minimal ini kali ini, fasilitasnya ini termasuk kolam renang lain sebagainya. Itu kan konsensus ya, sehingga kita pun dipaksa gitu ya untuk mau menerima konsep bintang 5 itu yang paling nyaman, yang paling bagus, sehingga kalau Anda membeli atau menyewa hotel dengan harga bintang 5, ya itu Anda harus bahagia di sana, harus gitu, karena itu bintang 5 yang sudah diperlengkapi dengan semua fasilitas yang disepakati gitu ya oleh banyak manusia gitu, bahwa itu adalah indikator dari kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Kan nggak juga ya orang yang misalkan saya pernah lah ya, saya nggak usah sebut nama nih, tapi di antara teman-teman dekat kita pun ada kan pasti ya, saya punya sahabat, saya punya saudara, bahkan saya punya pasangan hidup gitu ya, yang saya senangnya dingin gitu, beliau nggak bisa gitu pakai AC, alergi. Nah, artinya bintang 5 kan yang karena dikatakan memenuhi semua kriteria termasuk punya AC yang bisa mempertahankan suhu di bawah 20 derajat kan menjadi ajang penderitaan, bukan tempat di mana kita mendapat kenyamanan ya toh. Jadi ini yang sebetulnya dapat kita jadikan sebuah acuan gitu. Artinya sebetulnya selama itu datangnya dari manusia, ya tentu saja hal itu bersifat relatif. Karena maka kita dipandu gitu ya. Maka tadi ada Al-Quran yang kemudian kita sebagai makhluk itu dikaruniai kemampuan berkata-kata untuk membumikan sebetulnya, untuk saling menasihati, untuk saling mempelajari, untuk saling bertukar pengetahuan. Kan esensinya kan sebenarnya di sana. Maka tadi saya bisa memahami, oh iya begitu ya, Ar-Rahman alamal Quran halaqal insan alamahul bayan, baru diteruskan tentang fenomena kesemestaan, berbicara tentang rembulan, berbicara tentang matahari, berbicara tentang manjilah, berbicara tentang timbangan atau
atau al-mizan, di mana kesetimbangan atau timbangan itu menunjukkan, kalau menurut saya mengekstrapolasikan pesan kuat dari Allah Subhanahu wa taala tentang perencanaan yang sedemikian presisi. Nah, ini yang kalau kita baca-baca berita itu Pak Kapolri ya yang baru itu kan mengedepankan Polri yang presisi misalnya itu. Saya menggarisbawahi saja presisi itu apa sih sebenarnya, dalam pengertian yang saya pahami gitu ya, sebenarnya adalah ketepat gunaan, ketepat artian, keterukuran yang sangat detil gitu ya, tidak memberi ruang untuk kesalahan atau kekeliruan. Artinya ketika kita berbicara mizan, keadilan yang berkesinambungan, itu Allah menciptakan kita semua di alam semesta ini secara adil dan memiliki potensi yang siap untuk diubah menjadi kompetensi tanpa cacat celak sebenarnya. Kalau kemudian kita melakukan satu hal yang merupakan pilihan dan kemudian hasil akhirnya secara algoritmik itu bukanlah satu hal yang bisa dikategorikan sebagai kemuliaan, itu notabene adalah ujian bagi kita, karena kita kan diberi kebebasan juga di dalam hal memilih, tetapi tetap dipandu. Tapi kalau tidak mau dipandu dan nyasap, salah siapa? Salah tour guide-nya, apa salah wisatawannya? Kan wisatawan kadang sotoi juga gitu ya, pengen tahu, merasa sudah pernah ke sini, sudah pernah baca sudah pernah baca buku panduannya dan memiliki aplikasi katanya mobile apps yang bisa menggantikan pemandu wisata sehingga pergi sendiri, sehingga sasap gitu ya, sasap di tempat yang misalkan kayak di Kapadocia, jangan pandang enteng bahwa ini hanya satu kawasan terdiri dari ferry chimneys gitu ya, ke cerobong-cerobong yang dibuat secara alamiah di berbagai bukit. Lalu kita berkata, wah gampang lah nanti mencari jalan keluar dari sini mudah. Saya ada aplikasi ternyata tidak ada GPS-nya karena dia di dalam permukaan bumi, di bawah permukaan bumi. Lalu kemudian guide-nya ditinggal dan kita tersesat. Nah ini kan bukan Allah menyesatkan kita gitu, tetapi kesombongan kita, ya keangkuhan dan apa ya namanya ujub ya, kita itu menghasilkan satu kondisi di mana pilihan-pilihan kita itu bersifat kontraproduktif itu kira-kira. Baik, maka izinkan saya perlahan-lahan untuk mulai mengupas hubungan saum dan manusia begitu, tetapi kita akan kupas mulai dari tahap yang paling fundamental, yaitu dari konsep akidah. Tadi kan kita sudah bicara di dalam Quran surat Ar-Rahman itu kita mulainya dengan cinta, dengan kasih sayang. Artinya logika itu juga bagian dari cinta, teman-teman. Itu jangan berkata mendikotomi bahkan kemudian mempolarisasi, ada cinta di satu kutub dan ada logika di kutub lainnya, sehingga ada beberapa peribahasa yang mengatakan kalau cinta tidak mengenal logika. Kata siapa? Kita itu mencintai seseorang dengan kriteria. Bahkan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagian dari kita, termasuk saya, belajar dari sifat transaksional. Sholat pengen masuk surga, kita bayar zakat, kita mewakafkan tanah supaya dapat ganti kan, kapling di jannah gitu. Ya kita nggak usah munafik, itu pasti terbersit kan, itu udah janji Allah juga. Maka kita juga sering mengatakan doa tuh jangan yang ece-ece dong, doa yang agak berbobot. Kalau yang cuman minta-minta ini itu secara kuantitatif bahkan ada nominalnya, nggak terlalu pantas lah untuk disampaikan kepada Allah. Saya kembalikan, orang Allahnya sendiri nggak keberatan kok mendengar semua permintaan kita, karena kita nggak minta secara verbal gitu ya, tidak dilisankan pun Allah mendengar. Siapa sih, apa yang nggak Allah ketahui tentang kita gitu, baik yang terekspresikan dalam apa pola komunikasi nyata ataupun yang tersembunyi jauh terkubur di dalam lubuk hati. Allah semua tahu. Maka kata Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Minta aja apa saja, sampaikan gitu ya, terang-terangan saja. Kenapa? Karena kita mikir saja kalau menurut hadis qudsi itu udah menyambung dengan frekuensi Allah kan. Apa namanya, ana indazani abdi, itu berarti kan kita sudah melakukan suatu proses konjugasi, meleburkan diri untuk bisa seolah-olah memohon tanpa kita melakukan mengucapkan gitu, tapi kita sudah berada di track itu. Nah, maka kalau kita lihat dalam konteks tersebut ya teman-teman, tentu saja maka kita melihat bahasa di mana cinta itu berseberangan dengan logika adalah hal yang
tidak faktual atau tidak nyata, justru cinta dengan berbagai kriteria dan kemampuan menganalisa rasa lah yang menghasilkan satu membutuhkan konstruksi logika gitu ya. Dan ini wah, seorang ibu memperjuangkan anaknya tanpa tedeng aling-aling gitu ya, melompat ke sungai yang berarus deras, bahkan bisa membahayakan dirinya gitu ya, bahkan kemudian mencari makan di luar kapasitas atau di luar batas-batas kemampuan yang dimilikinya. Ini juga harus teman-teman harus menyadari gitu ya, bahwa ini justru didasari oleh logika yang sangat luar biasa, perhitungan yang teramat cepat dan terkadang sangat tepat gitu ya, sehingga akurat gitu tindakan yang diambil. Kalau kita misalkan anak kecebur, ibu tidak melompat, itu ibu sudah menghitung arus sungai sedemikian deras, bahaya yang bisa ditimbulkan itu misalkan ada bahaya tenggelam, ada bahaya binatang buas, ada macam-macam gitu ya. Sehingga perhitungan ini bukannya tidak dipikir, melainkan ini fast thinking-nya Kahneman. Melakukan satu proses berpikir cepat berdasarkan semua data yang sudah terhimpun dalam sistem referensi yang sifatnya emergensi. Sehingga ibu melakukan tindakan gitu. Jangka panjang misalkan ketika kita berbicara slow thinking juga dari Kahneman, bagaimana manusia itu seharusnya menyelaraskan cara berpikir cepatnya dengan juga cara berpikir dengan tenang alias membutuhkan waktu dan mampu mengupas tuntas lebih dari satu faktor variabel gitu ya atau perspektif sehingga kita bisa mendapatkan kejembaran sudut pandang cakrawala di dalam mengolah arti sehingga mendapatkan lebih dari satu makna, bukan makna tunggal. Selama ini kan kita kerap itu dengan makna tunggal menimbulkan perbedaan. Itu Mas Opik punya pendapat dan menurut Mas Opik pendapatnya itu maknanya seperti ini. Sementara Uda Hendra punya pendapat di mana menurut Uda Hendra definisi dan arti ini mengerucut pada makna ini. Karena keyakinan ini terkristalisasi dan kita manusia itu terbangun untuk berkompetisi gitu ya. Untuk eksistensi kan perlu kompetisi ya. Untuk apa kompetisi? Untuk menunjukkan kompetensi, lalu kemudian dikenal, eksis, dan pada akhirnya teraktualisasi. Ini ada akses gitu loh untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Kan orang yang dikenal itu lebih mudah bersosialisasi, akan lebih mudah mendapatkan akses untuk sumber nutrisi, katakanlah gitu ya. Karena misalkan nanti diberi pekerjaan, diberi penugasan, bahkan diberi lahan, dipercayakan gitu untuk mengelola perkebunan, misalkan seperti itu. Tapi ketika kita no one from nowhere gitu ya, terus jalannya apa nyeker ya enggak lah, no one from nowhere gitu, terus kemudian nothing to expose, nggak ada yang bisa ditampilkan, nothing to present, even though presenting ourselves we cannot do that gitu, maka yang terjadi adalah orang tidak punya konsepsi terhadap kita. Anda itu siapa nggak jelas, lalu apa yang bisa saya kerjakan, ide abstrak saya terhadap Anda itu apa ya, saya mau ngapain Anda ya, saya nggak punya rencana. Saya tidak bisa membangun mental imagery tentang Anda gitu. Maka Anda kan harus memberikan tanda dulu, terlebih dahulu memberi tanda dan gejala serta fenomena agar saya bisa melakukan satu proses akuisisi citra ataupun indera supaya kemudian pada gilirannya saya bisa menganalisa pola komunikasi dan interaksi model seperti apa nih yang bisa saya terapkan untuk mengoptimasi hubungan di antara kita berdua. Kalau ini tidak muncul, maka yang terjadi adalah toxic relationship, di mana satu memanipulasi yang lainnya karena Anda kelihatannya on, nggak ngerti apa-apa, inilah saya bohong-bohongin dikit, saya puji dan apresiasi, dan manusia itu pada dasarnya senang banget dipuji, maka jalan masuk setan itu adalah kebanggaan terhadap diri sendiri kan gitu. Lalu nanti setelah muncul itu, saya bisa manipulasi, bahkan bisa saya eksploitasi untuk hal-hal yang saya tahu Anda punya kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, tapi Anda nggak sadar bahwa itu adalah kompetensi Anda, kapabilitas Anda yang kemudian bisa memberikan kebermanfaatan tadi multilateral kepada Anda sendiri dan juga kepada elemen-elemen lain di sekitar Anda. Nah ini makanya hadisnya khairun nas anfa'uhum linas, itu bukan satu hal yang mudah, itu adalah satu hal yang relatif cukup sulit. Bagaimana kita bisa menjadi manfaat apabila potensi yang kita miliki saja tidak bisa kita identifikasi, ya kan? Kan lucu kan kalau kita bilang saya harus memberi manfaat pada orang banyak, sementara kita juga mana kabisana naon gitu. Teuing lah kewe kumaha kewe lah gitu ya. Kan artinya
Ini adalah suatu kondisi di mana kita belum sepenuhnya mensyukuri nikmat bahwa kita terlahir, bahwa kita kemudian punya kapasitas dan potensi yang bisa dikembangkan menjadi kompetensi ini belum kita manfaatkan. Nah, maka kalau kita tadi berbicara tentang manusia antara cinta dan logika, keduanya sebetulnya bahkan tidak terpolarisasi. Kalau menurut saya semua ini merujuk pada satu kutub gitu ya. Karena dengan logika dan cintalah kita menemukan esensi dari ketauhidan gitu kan. Makanya di dalam pendekatan tasawuf itu ada khauf dan roja, nggak bisa dipisahkan antara ketakutan yang berdasarkan logika dan juga karena cinta yang tadi orang-orang mengatakan karena tidak mikir. Kalau takut itu karena banyak berpikir menghadirkan kekhawatiran dan kecemasan, sedangkan cinta itu lebih karena estetika, karena rasa. Bagaimana Anda bisa mendefinisikan estetika tanpa logika? Anda bilang hijau itu lebih mudah daripada hijau ini. Itu kan sudah pakai kuantifikasi, pakai spektrum, pakai himpunan, pakai skala, pakai matriks, kadang-kadang kita mengelompok-kelompokkan data gitu ya. Lalu bagaimana Anda bisa mendefinisikan bahwa saya sedih sekali, bahwa kehadiranmu itu membuat hidupku menjadi lebih berarti. Yang sebagian bilang kita katakan itu hanya bunga kata-kata atau apa ya, rayuan yang tidak bermutu atau bahkan sebetulnya tidak kontekstual gitu. Itu hanya apalah, nanti begitu Anda sudah menikah sekian tahun, Anda akan melihat bahwa esensi sebuah pernikahan tidak terbatas pada dialektika, tidak terbatas pada apresiasi dalam bentuk verbal ataupun bahkan materi gitu ya, tapi melainkan ada hal yang tidak terbaca sebelumnya yaitu semestri. Nah, ini saya ingin mengatakan semua ini adalah ilmu, semua ini adalah informasi, dan semua ini memerlukan pengolahannya yang kita sebut sebagai bagian dari sistem kognisi, yaitu akhirnya keluarnya logika. Jadi cinta itu adalah supralogika, bahkan lebih tinggi daripada logika sederhana yang kita gunakan untuk mempertahankan kehidupan dalam bentuk memanage atau mengelola aktivitas keseharian kita. Ya, saya tidak ingin mengatakan sederhana itu jelek, kompleks itu menjadi lebih canggih. Sederhana itu bersahaja dalam proses gitu ya. Saya kemarin baru bercerita ngobrol nih dengan seorang epidemiolog ya, dokter ahli yang mumpuni di bidang kesehatan masyarakat, masih sangat muda, mungkin 10-20 tahun di bawah saya, seorang staf sebenarnya umurnya junior tapi sudah menjadi senior di FK Unisba, namanya Dr. Fajar Aulia Putra. Kebetulan orang tuanya pun saya cukup kenal dengan baik gitu ya. Ya, produk dari keluarga dengan orang tua yang berkualitas, tentu anaknya juga keren kan. Nah, Dokter Fajar ini saya ngobrol ngalor ngidul, sebetulnya tidak punya satu topik khusus lah, tapi ya karena beliau yang ngurusin pandemi di Unisba, Satgas untuk vaksin dan sebagainya, sementara saya pun juga berkecimpung di dunia yang sama gitu. Mungkin saya lebih pada aspek inovasi dan teknologi, meskipun juga masuklah nyerempet ke vaksin, obat dan sebagainya. Ketika berbicara tentang alat diagnostik gitu ya, apa sih sebetulnya yang paling efektif, ideal untuk menilai seseorang itu tertular atau masih infeksi atau sudah boleh semakin pendek proses dari sebuah mekanisme, maka itu akurasinya akan lebih baik. Kenapa? Semakin banyak proses yang harus dilalui, semakin terbuka peluang secara statistik probabilitas ya untuk adanya kelalaian, untuk adanya faktor distortif yang datang dari dalam atau dari luar, kedua-duanya. Lalu kemudian adanya ketidaksinkronan antar proses, itu kan peluangnya semakin besar gitu. Kalau kita cuma dua proses, mensinkronisasinya kan mudah. A cocok sama B, B cocok sama A gitu ya. Proses di A valid, proses di B akurat, selesai gitu. Tapi kalau ada 6 langkah yang harus ditempuh, di A bisa error, di B bisa error, A, B sudah bagus, C-nya agak masalah, D baik lagi, apakah nilai akhir misalkan A, B, C, D, E, F, di F-nya bagus itu
bisa merupakan representasi akumulatif? Belum tentu, karena ada proses yang memang linear kemudian dinilai di hasil akhir, tapi ada juga proses yang segmental, artinya yang namanya tingkat keberhasilan itu harus direpresentasikan sekurangnya gitu ya di setiap tahapan proses sekian persen, misalkan gitu. Nggak boleh kurang, misalnya errornya kurang dari 90%, misalkan nggak boleh gitu. Jadi kita melihat di situ. Nah, pernyataan beliau itu sangat filosofis. Dia bilang semakin panjang proses, semakin besar kemungkinan untuk penyimpangan. Nah, ini yang terjadi kan sebetulnya. Dan saya baru moyokan gitu. Jar, itu dalam banget tuh pernyataan. Berlakunya tidak hanya di alat diagnostik. Saya dalam hati juga berpikir, demikianlah juga yang terjadi misalkan di birokrasi. Semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar kemungkinan untuk disalahgunakan. Karena apa? Panjang itu terkait dengan waktu itu terkait dengan sumber daya, dan pada akhirnya orang juga ingin meminimalisasi gitu ya. Kalau izin 1 minggu bisa dalam 1 jam gitu ya. Marilah kita kalkulasi sebetulnya nilai ekonomisnya berapa. Saya bayarkan 50% dari nilai ekonomis itu, saya masih profit gitu loh manusia mikirnya, sehingga milih nyogok. Wajar kan? Makanya ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa kok budaya suap, budaya sogok itu ya tidak lekang, tidak lepas, tidak luput dari budaya manusia. Kita agak sulit mengatakan ada satu negara yang bisa bersih, punya integritas, anti korupsi, yang tidak mengenal KKN sama sekali, susah kok. Di Eropa sekalipun budaya-budaya seperti ini meskipun sangat halus gitu ya, tidak terkentara gitu. Buktinya peristiwa yang kemudian meledak di Indonesia karena adanya, ini udah terbuka ya, jadi bukan gibah, manipulasi pada harga pembelian mesin pesawat misalnya. Kan itu bukan, ternyata nggak hanya melibatkan petinggi maskapai, melainkan juga manufaktur. Nah, manufaktur kan orang Eropa gitu, dari salah satu negara, dari Inggris kita sebut saja. Nah, artinya apa? Ketika ada peluang dan ada kesempatan, orang yang sudah punya tingkat kesejahteraan sangat baik sekalipun gitu ya, punya challenge gitu, semacam tantangan dan tergoda untuk mendapatkan lebih dan lebih. Itu kan manusiawi, dan disitulah kemudian peluang-peluang itu dieksekusi gitu ya dengan kecerdasan yang teramat luar biasa, sehingga sifat inovatif pun fitrah melekat gitu. Dan kemudian apakah itu solutif? Ya solutif bagi siapa? Tentu subjektif. Artinya ini menjadi solusi sesaat sementara bagi subjek yang juga terbatas gitu, sangat selektif gitu. Jadi ya hanya mereka-mereka saja gitu. Tapi kan solusi, kalau dikatakan itu tindakan cerdas. Apakah itu inovatif? Inovatif. Tetapi kalau kita bertanya persoalannya adalah akhlak dan pendekatan moral gitu ya, ini tindakan tidak berakhlak. Artinya apa? Kalau akhlak dan juga tadi konteksnya, outcome-nya berupa adab itu kemudian tidak dalam konstruksi yang dalam bahasa matematikanya kongruen, ini berarti bisa dikatakan pada dasarnya akidahnya sebetulnya konstruksinya masih goyah gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan masih dipertanyakan, karena saya pun masih seperti itu. Saya mungkin tidak kongruen, belum kongruen. Artinya antara pikiran, ucapan, tindakan itu terkadang belum sinkron. Sehingga kalau dikatakan apakah Anda sudah merepresentasikan akidah yang kuat dengan basic platform ketauhidan yang kokoh gitu ya. Saya juga tidak berani ya, karena kadang pada situasi tertentu pun saya masih very coloso bahasa Latinnya. Apa itu nyerempet-nyerempet, bahaya kalau bisa enak, bisa cepat gitu ya, why not gitu ya. Padahal sebetulnya kalau orang-orang tertentu yang punya tingkat keikhlasan dan keistiqomahan tinggi, ya sudah gitu mengikuti segenap aturan yang sudah berlaku, karena tahu bahwa aturan itu dibuat tadi untuk meredistribusikan keadilan kesejahteraan. Loh kok bisa kesejahteraan? Emang ada duitnya aturan? Tidak, tetapi orang yang seharusnya mendapat giliran kalau kita serobot kan hilang kesejahteraannya berupa rasa nyaman bahwa dia dapat terpenuhi hak-haknya dan dia dapat melakukan sebuah perencanaan di dalam kehidupannya, karena gitu ya, waktu yang dialokasikan misalkan terkontrol gitu. Oh ya, saya tahu, aku tahu yang aku mau. Habis ini saya bisa ke sini, saya bisa ke sini. Itu malah sifatnya intangible. Berapa duit yang bisa kita bayar untuk memberikan kenyamanan pada seseorang, di mana kenyamanan itu sumbernya justru dari hal-hal yang non materi. Coba. Nah, ini kan berapa kita mau ganti bayar orang yang pengen sholat tepat waktu, lalu ingin tumak nina, ingin khusyuk gitu ya. Udah, nyantai aja sholatnya, agak telat-telatin dikit, bacaannya juga yang nggak usah terlalu mendalam lah, nanti saya kasih duit. Bisa berapa nilainya yang bisa menukar, nilai tukar berapa? Ini kan sifatnya ya, berarti sangat intangible gitu. Sangat bernilai tetapi tidak bisa dikuantifikasi. Nah, ini yang sebetulnya bisa menjadi pintu masuk atau entry kita pada kesempatan
pertama di hari ini. Nah, izinkan saya melanjutkan sedikit ya, karena memang kita hemat-hemat juga karena kita masih punya hari ini saya tuh ini banget loh, maksudnya senang banget gitu. Ramadan tuh memang bulan yang teman-teman pasti merasa ya sangat produktif ya. Saya bikin rekaman, saya bikin video, saya bikin ketikan tulisan macam-macam gitu ya, dan semua saya share gitu. Ya mudah-mudahan semangat ini tetap terjaga. Besok juga masih begitu, hari ketiga juga masih begitu, sampai nanti pada saat iktikaf kita kontemplasi, hasil kontemplasinya mudah-mudahan bisa dirumuskan gitu ya. Nah, maka kalau tadi kita sampai kepada referensi ya, bahwa manusia tadi itu punya pengetahuan, punya pilihan, dan tadi sebetulnya sebetulnya tidak terpolarisasi antara cinta dan logika, karena cinta itu sebetulnya adalah supralogika. Bahwa sederhana bersahaja itu bukan jelek, bukan bodoh, melainkan justru bentuk lain dari kejeniusan yang membuat efektivitas yang berhasil mengoptimasi proses. Benar nggak? Kalau 2 langkah selesai, kenapa harus 12 langkah? Kan kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menarik sebetulnya untuk kami sampaikan pada teman-teman semua. Maka kita juga nanti akan sampai pada saat proses referensi dan preferensi itu dihadapkan pada suatu kondisi, kita tentu harus diminta mengeksekusi. Mengeksekusi itu apa? Mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan, dan pada akhirnya semua keputusan dan tindakan itu punya 2 hal yang bertautan, yang saling bergandengan. Apa itu? Resiko dan konsekuensi. Ya, setiap hal ada resikonya dan setiap hal pasti punya konsekuensinya gitu ya. Maka sebetulnya pilihan yang tepat gitu menghadirkan sebuah konsekuensi yang bisa mendatangkan nikmat gitu kan. Maka ketenangan tenaga Al-Kautsar itu apabila kita sudah memilih berkurban. Pada saat kita sudah memilih berkurban, pada saat kita sudah sholat, kita merasa gitu ya bahwa kewajiban telah tertunaikan, ikatan yang selama ini menjerat dan kita terpikat lalu terjerat, lalu kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan bahagia. Kalau kita mengamini dunia bahagia yang membutuhkan prasyarat, syarat dan prasyarat, ketentuan berlaku gitu ya, sehingga kebahagiaan itu semakin sulit dipenuhi, semakin sulit dirasakan, semakin sulit dihayati. Kenapa? Karena pada gilirannya kita menetapkan terlalu banyak syarat untuk menjadi bahagia. Ini saya kira kalau Kang Dudi Fahrudin mengikuti, dia akan setuju dengan saya. Karena salah satu hal yang sering beliau tekankan di dalam konteks mindfulnya adalah non-judgment movement, non-judgment approach. Jadi tidak menghakimi. Jadi artinya kalau kita melihat satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, tidak cepat atau buru-buru menghakimi gitu ya, melainkan memberikan kesempatan diri kita untuk mempelajari sesungguhnya apa yang tengah terjadi. Kan itu kita jarang sekali loh memberi kesempatan pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Kita jarang sekali memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk mau belajar gitu ya, memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi, alih-alih mengambil sebuah kesimpulan dari sudut pandang yang sangat terbatas dengan pengetahuan yang teramat dangkal, lalu kemudian yang terjadi adalah justru kita membuat kapal pikiran kita kandas gitu ya, karena kita bukan nakoda atau mualim yang baik gitu yang kemudian mau mendengar BMKG, mau mengikuti vessel identification system management yang dibuat oleh BPPT untuk KKP misalkan, lalu mengikuti arus laut internasional harus lewat mana, jalur laut nggak mau gitu ya. Jadi artinya kita kemudian tidak punya nyali sebetulnya untuk memberi kehidupan kita lebih berarti dengan cara memberi kesempatan kita untuk belajar gitu. Jadi itu yang terjadi. Kita tidak pernah memberi kesempatan diri kita untuk membangun untuk mengubah pengalaman menjadi sebuah pemahaman. Ini kata kunci. Maka diulang-ulang kita diingatkan untuk iqra. Maka tadi di depan juga kita berdoa bersama, Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan kelapangan dada gitu ya. Supaya kita bisa mengatur lisan yang baik, membuat respon dari stimulus dengan tepat, sesuai dengan kondisi dan prakondisi yang terjadi. Kan dada harus lapang, harus mau menerima. Makanya Nabi Musa ketika di penghujung kesulitan ngadoa seperti itu. Kenapa? Karena kalau dari segi logika yang tadi sangat sederhana, hitung-hitungan saja. Yang dibawa itu apa, siapa, jumlahnya berapa, yang dihadapi itu apa, siapa, dan kualifikasi mereka seperti apa. Kan gitu kira-kira. Maka doanya keluar gitu, Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang dalam pengajian kita kali sore ini
Disambung dengan Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kata kuncinya untuk melebarkan hati, melapangkan dada, untuk bisa berlaku dan bersikap bijaksana gitu ya, untuk mampu membangun konstruksi waras kita, tentu saja kita memerlukan satu ilmu pengetahuan, kita memerlukan satu pemahaman terhadap sebuah situasi, dan kita memerlukan pencerahan agar kita mendapatkan perspektif yang tidak semata menghakimi, non judgment action gitu ya. Jadi kalau kita buru-buru menghakimi, sama seperti kita tadi mengatakan, ada orang tua berjibaku menyelamatkan anaknya, kita bilang dia nggak pakai logika, hanya berbasis cinta. Cinta itu tadi supralogika. Dengan cinta kita bisa mendapat satu daya, sehingga proses yang selama ini barangkali memerlukan waktu dan memerlukan tenaga berlipat-lipat itu bisa diselesaikan secara cepat. Karena apa? Adanya motivasi dari rasa cinta yang sedemikian kuat. Tuh, gitu ya. Jadi karena mungkin kurang dari 30 menit ke depan kita sudah akan memasuki waktu untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, maka tentu saja pada kesempatan kali ini saya juga tidak akan terlampau berpanjang lebar, karena biasanya ya pendekatan kultural saja gitu yang saya ketahui dan saya alami. Begitu hari-hari pertama ini momen yang luar biasa dinantikan, sehingga tentu sahabat-sahabat, teman-teman itu biasanya ingin spesial, ingin menyiapkan yang terbaik untuk keluarga, ingin berkumpul, ngariung gitu ya, dan ingin berjamaah ya untuk sholat maghrib, makan pun kalau bisa agak istimewa. Nggak apa-apa, ini semua adalah hal-hal yang masuk di dalam kewajaran dan momentum yang saya menyadari sepenuhnya, disyukuri dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena kita juga tahu ya bahwa di dalam perjalanan hidup itu satu titik tidak akan pernah dilewati dua kali. Benar nggak sih? Ada nggak sih orang pernah melewati satu titik dua kali? Benar-benar titik itu ya. Oh, Pak Toy, saya sering, saya kan mondar-mandir Braga, pasti ngelewatin yang namanya apa tuh, katakanlah satu titik di Braga, Kopi Jawa misalkan. Saya selalu melewati itu. Ya, apakah Anda yakin itu kopi Jawa yang Anda lewati pertama? Kan tidak. Orangnya menua, kopinya menua, bangunannya menua, gitu ya. Kita yang lewat juga menua, gitu. Itu bukan kopi Jawa yang sama. Itu titik yang berbeda. Di lokasi yang sama. Apakah lokasinya masih sama? Please deh, kita sama-sama sudah belajar sedikitlah tentang geofisika dan ilmu kebumian, dinamika kebumian, bahwa bergeser kok lempeng saja. Kalau kayak kemarin kita melihat ada pergerakan di zona Benioff di selatan Jawa yang masuk di bagian dari Megatrust misalkan. Zona Benioff itu kan menengah ya. Ketika ada satu lempeng dari benua tertentu menghunjam ya, masuk ke subduksi, menghunjam ke dalam lempeng benua lainnya ya. Lalu kemudian terjadi thrust fault atau naiknya lempeng yang didorong. Kan kita lihat bahwa itu setahun saja sekitar 7 cm bergerak menurut Prof. Amin dari ITS. Artinya kalau kita berani mengatakan titik ini berada di lokasi yang sama saja sudah salah gitu secara teori gitu, karena semua yang ada itu seiring dengan waktu dan juga keniscayaan ruang, semuanya punya peluang gitu ya untuk kemudian berubah gitu, karena semua ini bersifat dinamis, karena semua ini bergerak maju dan algoritmis gitu ya. Kita hanya punya pilihan tapi tidak punya jalan kembali, itu kira-kira. Jadi tidak pernah ada titik yang sama di dalam setiap kehidupan. Maka hargai gitu. Jadi pesan moralnya adalah hargai, karena ilmu menta atau titik di mana satu peristiwa itu hanya akan terlewat lalu menjadi sebuah pengalaman yang menghasilkan pembelajaran gitu ya sekali. Lalu jalani dengan istiqomah, artinya dengan segala ketetapan hati gitu untuk menerima dan mengikhlaskan. Lalu jadikan itu sebagai bekal dalam konsep bersabar, karena konstruksi itu perlu kesabaran. Jadi tawakal dan sabar itu masa depan. Gitu ya. Hari ini mah istiqomah, sabar itu untuk ke depan. Ini yang kadang kita suka berkata bersabar dengan peristiwa yang telah berlalu gitu ya. Tawakallah terhadap berbagai ketetapan. Kita tuh harus merubah paradigma bahwa sabar dan tawakal itu letakkan perspektif gitu ya di masa depan. Karena untuk mencapainya kita perlu tahapan, kita perlu proses, dan kita perlu perjuangan. Persis bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ayahanda B.J. Habibie. Kita berawal dari akhir, kan gitu. Artinya
sabar untuk istiqomah pada hasil akhir, itu akan menentukan proses yang akan kita pilih secara algoritmik. Kan algoritma kan kita memilih percabangan demi percabangan, mengantisipasi dan mengevaluasi, mengobservasi pilihan yang sudah dilakukan, dan pada akhirnya mengoptimasi apa yang sedang dijalani. Mungkin itu tema untuk hari pertama dari 30 hari bulan cinta. Jadi program kita punya 2 nama, yaitu Ramadan Bulan Cinta dan juga Nagari Ramadan, karena saya sedang ingin mengangkat budaya Sumatera Barat gitu ya, kearifan, karena moderator kita pada hari ini pun adalah satu keturunan mungkin ya, keturunan dari salah satu harimau 9. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Waktu sudah menunjukkan sekitar 17.21, hanya dalam hitungan menit kita sudah akan memasuki waktu untuk melakukan ibadah maghrib. Jadi saran saya, apabila teman-teman dan sahabat ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, itu akan kita bahas esok hari. Jadi pada kesempatan hari di mana ini berlangsung, teman-teman bisa meresume lah, sehingga mungkin merenung setelah taraweh, melakukan suatu proses kontemplasi, mencatat dan mengidentifikasi, dan besok bisa disampaikan di WA group, dan juga bisa disampaikan besok di chat pada saat kita mengawali, sehingga justru ini akan memperkaya hasanah kita, di mana kita akan melakukan suatu proses diskusi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Itu kemarin saya coba terapkan di salah satu komunitas yang namanya Spring Times, isinya dokter, bidan, dan perawat serta guru. Jadi ketika sesi 2, saya minta pertanyaan-pertanyaan diberikan di chat di sesi awal, sesi pertama. Sehingga ternyata pada sesi kedua kami lebih banyak mengelaborasi hal-hal yang ingin ditanyakan, sehingga kena banget dengan kebutuhan dari audiens gitu. Jadi pas banget. Nah, mungkin nanti kita juga akan melakukan seperti itu supaya kita selain materi yang sifatnya satu arah dari saya, ada juga hal-hal yang terkait yang mungkin menjadi pengayaan dari teman-teman. Karena ya itu tadi, mungkin dari moderator yang masih keturunan Harimau Nan Salapan, yang merupakan pencetus peristiwa Padri gitu ya, dan katanya beliau waktu SD harus hafal semua gitu ya, sampai Tuanku Tambusai pun beliau hafal gitu ya. Ada Tuanku Nan Receh, bener ya, Tuanku Nan Receh ya udah ya. Terus ada banyak sekali itu di Harimau Nan Salapan. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Di sini sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Ada Om Ano, ada Om Ajo, gitu ya. Dan kemudian juga tadi mungkin masih ada beberapa teman lain yang dengan berbagai aktivitas dan kegiatan masih bisa mengikuti. Mudah-mudahan nanti bisa di-share karena ini di-record, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini secara kafah, secara istiqomah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.